Hujan turun deras malam itu. Lampu-lampu kota memantul di aspal basah. Di sebuah kafe kecil yang hampir tutup, Akila duduk sendirian. Wajahnya lelah, matanya sembab. Ia baru saja pulang dari rumah sakit tempat ibunya dirawat. Kenapa hidup seberat ini, gumamnya lirih. Pintu kafe terbuka. Seorang pria masuk sambil menutup jaketnya dari hujan. Itu Harry. Pria itu tidak sengaja menabrak meja Akila. Kopi hampir tumpah. Maaf banget, kata Harry panik. Akila mengangkat wajahnya. Tidak apa-apa. Tatapan mereka bertemu. Sunyi. Seolah dunia berhenti sesaat. Harry merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Begitu juga Akila. Sejak malam itu, Harry sering datang ke kafe itu. Selalu duduk di meja yang sama. Selalu memesan kopi yang sama. Dan selalu diam-diam memperhatikan Akila. Akila awalnya biasa saja. Tapi lama-lama ia sadar. Mas, kok sering kesini? Tanya Akila suatu malam. Harry tersenyum gugup. Entah kenapa, di sini aku ngerasa tenang. Akila terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa, tapi hatinya menghangat. Hari demi hari, mereka mulai berbincang. Tentang pekerjaan, tentang keluarga, tentang luka yang belum sembuh. Akila akhirnya bercerita tentang ibunya yang sakit, tentang hidupnya yang keras. Harry mendengarkan tanpa memotong. Aku nggak punya siapa-siapa lagi selain ibu, ucap Akila sambil menahan air mata. Harry berkata pelan, sekarang kamu nggak sendirian. Kalimat sederhana itu membuat Akila menangis untuk pertama kalinya di depan Harry. Harry mulai membantu Akila, mengantar ke rumah sakit, menunggu di lorong rumah sakit sampai pagi, membelikan makanan. Akila mulai bergantung padanya. Harry, iya, makasih ya, udah sebaik ini. Harry menatapnya lembut. Aku lakuin ini karena aku mau, bukan karena kasihan. Hati Akila bergetar. Suatu malam, mereka duduk di bangku taman rumah sakit. Harry menarik napas panjang. Akila, aku jatuh cinta sama kamu. Akila membeku, matanya berkaca-kaca. Aku takut, katanya jujur. Aku takut kehilangan lagi. Harry menggenggam tangannya. Aku nggak janji hidup ini mudah. Tapi aku janji, aku nggak akan ninggalin kamu. Akila akhirnya menangis dalam pelukan Harry. Muncul sosok Diana, mantan kekasih Harry yang kaya dan berpengaruh. Ia tidak terima Harry bersama perempuan sederhana seperti Akila. Kamu cuma manfaatin Harry, kata Diana kasar. Akila terluka. Ia mulai menjauh. Harry marah. Aku cinta Akila. Titik. Namun fitnah terus berdatangan. Karena tekanan dan rasa tidak ingin merepotkan Harry, Akila memutuskan pergi. Aku nggak cukup buat kamu, katanya sambil menangis. Harry terpukul. Akila, jangan pergi. Namun Akila pergi malam itu, tanpa menoleh lagi. 3 tahun berlalu. Harry kini sukses, tapi hatinya kosong. Tadi malam, hujan kembali turun. Di kafe yang sama, Akila masuk. Mereka saling menatap. Air mata jatuh. Kamu kemana aja? Suara Harry bergetar. Aku pergi supaya kamu bahagia. Harry mendekat. Bahagiaku cuma satu, kamu. Harry mengejar Akila, membuktikan cintanya, melawan semua yang menentang. Aku masih cinta kamu, kata Akila. Dan aku belum pernah berhenti, jawab Harry. Di bawah langit malam, Harry berlutut. Akila, maukah kamu kembali jadi hidupku selamanya? Akila menangis dan mengangguk. Iya. Mereka berpelukan. Hujan turun seperti malam pertama mereka bertemu. Cinta Harry dan Akila penuh luka, tapi juga penuh kesetiaan. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati. Malam itu hujan turun deras. Lampu jalan berkilau tertutup air hujan. Akila berlari kecil keluar dari minimarket, menutup kepalanya dengan tas. BRAKK. Ia menabrak seseorang. Maaf. Belum sempat selesai, pria itu sudah memegang lengannya agar tidak jatuh. Awas, suara itu dalam dan tenang. Akila menatap wajah pria itu. Harry, pandangan mereka bertemu. Hujan deras, suara kendaraan, tapi dunia terasa diam. Maaf, aku nggak sengaja,
ucap Akila gugup. Nggak apa-apa, jawab Harry pelan. Udah malam, kamu sendirian. Akila mengangguk. Tanpa banyak bicara, Harry membuka payungnya. Bareng aja, rumah kamu ke arah mana? Dan dari satu payung kecil di malam hujan itu, takdir mulai bermain. Sejak malam itu, Harry dan Akila sering bertemu. Di warung kopi, di halte, di jalan pulang. Harry adalah pria sederhana, pekerja keras, jarang bicara soal perasaan. Akila adalah perempuan lembut, tapi menyimpan luka lama karena cinta masa lalu. Setiap pagi, Harry mengirim pesan. Lebih besar dari, udah sarapan. Setiap malam, Akila bertanya. Lebih besar dari, kamu udah sampai rumah. Tanpa sadar, mereka menjadi kebutuhan, bukan sekadar kebiasaan. Suatu sore, mereka duduk di pinggir pantai. Akila menatap laut. Aku capek jatuh cinta, Harry. Harry terdiam. Kalau aku capek pura-pura kuat. Akila menoleh. Itu maksudnya. Harry menatapnya dalam-dalam. Aku suka kamu, Kill. Dari pertama kali kita ketemu. Hati Akila bergetar. Namun ketakutan lebih besar dari rasa. Aku belum siap, ucapnya lirih. Harry tersenyum pahit. Aku bisa nunggu. Di saat Harry menunggu, muncul Rizal, mantan Akila. Pria kaya, mapan, penuh janji. Aku berubah, Kill. Balik sama aku. Akila bimbang. Luka lama terbuka. Harry melihat Akila bersama Rizal. Dadanya sesak. Kamu bahagia sama dia? Tanya Harry dingin. Akila diam. Dan diam itu, menyakiti Harry lebih dari jawaban apapun. Harry memilih pergi. Tanpa penjelasan. Tanpa pesan, Akila menunggu, hari demi hari, sampai akhirnya ia tahu, Harry pindah kota. Akila menangis sendirian di kamar. Kenapa kamu nggak bilang?